Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dan berlimpah, yang menopang kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Satu hari lagi kami boleh menikmati Engkau. Satu hari lagi kami boleh Tuhan dipuaskan dengan semua yang baik dalam pelataran-Mu. Pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur. Kami meninggikan Engkau. Kami meninggikan Raja kami, Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Tidak ada yang lain yang kami rindukan selain menyembahmu, Yesus Tuhan. Kau yang layak. Kalau kami boleh bangun pagi hari ini, semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Engkau baik bagi kami. Tidak ada yang terlepas dari kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang sedang kami alami, yang sedang kami hadapi hari ini, kami percaya sungguh anugerah-Mu besar dan sempurna. Engkau dahsyat dan ajaib. Tidak ada yang mampu mengalahkan Engkau Tuhan. Tidak ada yang mampu mengalahkan Engkau Allah kami. Engkau dahsyat, Engkau hebat. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk kami diberkati dengan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara, menguatkan setiap kami Tuhan pagi hari ini dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk hadirat Tuhan. Kita boleh menikmati lawatan Allah. Kita merasakan bahwa Tuhan hadir, Dia bertahta di atas setiap pujian kita waktu kita menyanyi memuji Tuhan pagi hari ini. Saudara, saya ingin membagikan sesuatu bagi setiap kita dari Matius pasal yang ke-10. Kita akan melihat ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi setiap kita Matius pasal yang ke-10 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada tuannya, atau seorang hamba daripada tuannya. Saya ulangi, Matius 10 ayat 24 dan 25. Seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Nah saudara, perikop ini adalah perikop ketika Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya waktu setelah dia mengutus mereka, setelah Tuhan Yesus memilih 12 rasul, menetapkan 12 rasul, dan Tuhan Yesus mengutus mereka untuk melayani di seputaran daerah Israel pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus menjelaskan kepada mereka tentang penganiayaan yang akan mereka hadapi ketika mereka memberitakan Injil. Nah sebenarnya apa yang Yesus sampaikan ini juga relate sekali dengan keadaan kita di akhir zaman hari-hari ini. Bahwa pemberitaan Injil itu memiliki resiko yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang yang harus kehilangan nyawa mereka karena pemberitaan Injil. Mungkin kita mengenal beberapa hamba Tuhan yang menjadi misionaris dan pada akhirnya mereka harus mati di tengah pelayanan misi mereka. Namun yang ingin saya bagikan bagi kita pagi hari ini adalah apa yang sedang kita alami di akhir zaman ini seharusnya bukan sesuatu yang mengagetkan buat kita. Mungkin dalam konteks yang lebih relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengalami di tempat kerja kita, di sekolah kita, dimanapun kita berada. Kemudian karena kita Kristen, karena kita anak Tuhan, kita mulai mengalami kita dikucilkan, orang tidak mau bergaul dengan kita. Bahkan kita kehilangan kesempatan untuk kita bisa memperoleh sesuatu yang baik hanya karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Saudara, apa yang kita alami hari ini sebenarnya sudah tertulis di dalam Alkitab dan harusnya tidak mengagetkan kita. Saya masih ingat ketika saya masih sekolah
menengah atas, ada seorang hamba Tuhan datang dari kota Jakarta ke kota kecil tempat saya tinggal waktu itu di kota Palu. Dia bilang begini, kita tidak bisa berdoa supaya penganiayaan tidak terjadi. Mungkin terdengarnya, wah kayak kurang iman ya. Kenapa kita nggak bisa berdoa supaya penganiayaan tidak terjadi? Tapi sebenarnya ya, hamba Tuhan itu berkata, tapi kita bisa berdoa supaya kita siap ketika penganiayaan itu terjadi. Kenapa? Harusnya kita lebih siap hari ini. Kenapa? Karena kita sudah menerima firman Tuhan. Kita sudah menerima semua yang akan terjadi. Kita sudah diberitahu terlebih dahulu. Dan kita sudah menerima Roh Kudus yang akan menjadi kekuatan dan sukacita kita ketika kita menghadapi semuanya itu. Saudara, bukankah ini sesuatu yang sangat baik buat kita? Kita orang percaya, kita tidak sendirian di dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita kepada Kristus, ada Roh Kudus yang selalu menjadi kekuatan bagi kita. So hari ini saya ingin menguatkan kita dimanapun berada, apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, saya ingin kasih tahu saudara bahwa jangan pernah takut menghadapi dunia. Pertama, karena memang semua yang akan kita hadapi hari ini, di tengah dunia, karena kita percaya kepada Yesus, sudah tertulis dalam Alkitab. Yang kedua, karena hari ini kita tidak sendirian. Kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita yang selalu memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan bagi kita. Dia sumber hikmat kita. Dia sumber penghiburan kita. Dialah sukacita sejati bagi kita. Dialah yang memberikan kita selalu pengharapan yang baru. Setiap hari pengharapan yang baru. Saya berdoa supaya firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari, yang kita dengarkan setiap hari melalui doa pagi ini, ya, ini dapat menjadi berkat buat saudara dan menjadi kekuatan yang baru bagi saudara, menjadi inspirasi untuk setiap kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini sebelum kita menutup, saya akan berdoa bagi setiap kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kalau saudara memiliki pokok-pokok doa, hal-hal yang ingin didoakan, saudara bisa mengirimkannya ya melalui WhatsApp ke nomor WhatsApp 013-224-6181 ya. Saudara bisa WhatsApp ke situ apa yang saudara rindu untuk didoakan, kan kami akan berdoa buat saudara. Pagi hari ini mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru, hari yang luar biasa bagi kami. Kami boleh menikmati semua yang baik dalam pelataran-Mu. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas Tuhan, hamba berdoa untuk umat-Mu dimanapun berada. Biarlah berkat-Mu Tuhan mengalir buat setiap kami. Kekuatan, penghiburan, dan sukacita Tuhan berikan buat setiap kami. Apapun yang kami hadapi hari ini, kami tahu kami tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang menyertai kami, yang bersama kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, aku berdoa, biarlah di masa-masa kami menantikan jawaban doa dari Engkau, setiap kami memiliki keteguhan hati dan selalu Tuhan ada iman yang selalu percaya bahwa Allah tidak pernah jahat dan tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami supaya kami bisa melihat kebaikan-Mu bahkan di saat kami tidak merasakannya. Roh Kudus, tolong kami supaya kami terus melihat Engkau baik, Engkau dahsyat, dan Engkau luar biasa dalam hidup kami. Buat kami mengerti betapa dahsyatnya Engkau. Buat kami mengerti betapa besarnya cinta-Mu, besarnya kasih-Mu, lebih besar dari semua yang kami hadapi hari ini. Sehingga semua ketakutan kami akan hari esok Tuhan dapat kami hadapi dengan iman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu bagi setiap kami hari ini. Tuhan, berkati yang bekerja, yang berusaha, anak-anak sekolah Tuhan. Biar setiap kami hari ini menikmati betapa baiknya Bapa kami di sorga bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.